Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, host dari podcast Nurul Huda. Seperti biasanya kita akan mendatangkan salah satu atau beberapa narasumber yang memang berkompeten di dalam sumbernya atau dalam keilmuannya. Tapi pada kesempatan hari ini nih cukup berbeda, bukan hanya seorang guru di lembaga, tetapi beliau adalah pengasuh dari pondok pesantren Bustanul Ulum itu sendiri, yakni Bapak Kiai Abdul Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya menceritakan tentang hal ehwal pendidikan saya dulu, biar tambah jelas dalam pendidikan saya. Siap. Pertama, saya sekitar kelahiran saya sekitar 55. 55. Kemudian saya sekolah di SR dulu. Akhirnya belum SD ya, ya? belum SD belum. Kemudian diganti oleh SD. Belum lulus saya kelas 6 diganti SD. Pertama SR, kemudian diganti nama SD. Nopo niku SR niku sekolah rakyat. Oh, sekolah rakyat. Ya. Lah sekitar tahun 6970 saya lulus di SD. SD. Nah, setelah itu saya sekolah diniyah di Miftahul Ulum. Ya, Desa Kerpangan. Kalau pondoknya Pondok Pesantren Al-Ihsan Kerpangan, Al-Ihsan. Saya sudah waktu itu kelas 6, sekitar tahun 75. Saya melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Sidogiri. Oh, di Sidogiri. 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 Setelah itu, waktu itu saya masuk kelas 6 Ibtidaiyah. Waktu itu Pondok Pesantren Sidogiri MTS-nya sampai kelas 4. Oh, pertama. Kemudian saya naik MTS kelas 1, ada perubahan. Bahwa MTS Sidogiri dirubah menjadi 3 tahun. 3 tahun sistem pendidikan. Ya, setelah itu saya lulus sekitar tahun 80, saya ditugaskan untuk mengajar di Madura, di Sampang perbatasan Pemekasan. Di Pondok Pesantren As-Sadus Salafiyah. Saya mengajar di sini kewajiban dari pondok 1 tahun. Setelah itu saya pulang ke Kerpangan. Saya menjadi kepala pondok di Al-Ihsan Kerpangan, sambil mengajar di MTS kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3, tapi belum tuntas sampai akhir tahun. Saya hijrah ke Wates Wetan Ranoyoso Lumajang. Ya, setelah itu sebelum saya pulang ke sini, memang saya sudah berkecimpung untuk mengajar di MTS Nurul Huda. Di lembaga umum. Lembaga umum. Setelah itu saya kawin, pulang ke Wates Wetan sini oleh Al Mukarram Kiai Abdul Muntaha. Saya diserai pondok pesantren untuk mengelola pondok pesantren yang ada di Bustanul Ulum, Pondok Pesantren Bustanul Ulum yang ada di Wates Wetan Ranoyoso Kabupaten Lumajang. Nah, setelah itu saya kelola. Nanti sekitar waktu itu lebih 30 santri. Lebih 30 santri. Ya, ada dari Jember, ada yang dari Selok Awar-Awar, Pasirian juga Pasirian, ada dari Tempe, juga ada dari Jenggrong, juga ada di Penawungan, juga ada di Tegal Randu, juga ada di Keraksan. Itu santri waktu itu. Kemudian saya kelola, termasuk dalam kegiatan-kegiatan di pondok pesantren itu diberi kajian-kajian. Kalau setelah maghrib kajiannya Al-Quran. Ya, Al-Quran. Setelah Isya kajian kitab. Termasuk yang dikaji adalah kitab Sulam Spina, fikih berarti. Termasuk Bidayah Ta'lil Muta'allim. Itu setelah Isya. Setelah subuh juga mengaji Al-Quran, kemudian diberi kajian kitab-kitab, malah sampai beri kajian kitab tafsir Jalalain oleh saya itu. Gitu.
Jadi saya kelola bagaimana sekiranya anak itu bisa pulang ke masyarakat menjadi anak yang berguna nusa bangsa, utamanya kepada agama Islam itu. Tujuan sama-sama lillahi kalimatillah. Oke. Berarti mulai tahun berapa jenengan yang menjadi pengasuh pondok pesantren di sini, Kiai? Oh, di sini juga saya pulang di sini itu akhir 83. Oh, 83. 83. Setelah saya dapat 1 tahun diserai oleh Amnul Karom Kiai Muntaha untuk mengelola pondok pesantren tersebut. Jadi kegiatan-kegiatan apapun saya diserahkan kepada saya, tapi Al-Mukarram tetap mengawasi tata di dalam pendidikan yang ada di pondok pesantren Bustanul Ulum yang ada di Wates Wetan, Ranoyasu, Kabupaten Lumajang. Berarti waktu pas dulu jenengan diamanahi pondok pesantren, berarti pendiri dari lembaga ini masih ada, Ya ada itu termasuk Al-Mukarram Kiai Abdul Muntaha itu juga. Kan masih ada beliau. Ada ya, masih ada. Jadi bukan mohon maaf takut salah kata, itu bukannya Kiai Muntaha meninggal baru diganti jenengan, bukan begitu. Bukan. Tapi sebelumnya sudah diserahkan pada saya itu. Untuk pondok pesantren ini, Kiai. Kan sebelum kita melangkah sampai jauh ini, Kiai. Jadi jenengan kan memang berkompeten di dalam dunia pendidikan keagamaan. Dulu kan memang kita itu tidak begitu mengejar istilahnya ijazah umum kan, apalagi tapi kalau alumni Sidogiri itu kan sekarang diakui, Kiai. Jadi Senawiyah Aliyah di sana itu sudah nantinya kalau masuk beberapa universitas yang ada di Probolinggo, khususnya kayak di Pondok Pesantren Nurul Jadid, itu sudah bisa untuk melanjutkan kuliah. Ini begini, Kiai, sekarang kan jenengan diamanahi pondok pesantren ini. Apa sih pentingnya pondok pesantren, pendidikan ala pondok pesantren itu di zaman sekarang ini, Kiai? Ya, terima kasih. Ya, memang sekarang termasuk lembaga-lembaga terutama pondok pesantren dituntut untuk lebih memajukan pendidikan yang ada, apalagi termasuk di dalam tuntutan agama. Nah, karena kalau formannya sudah ada dan di sini sudah mulai di MI, MTS, MA, juga sorenya diniyah. Ditambah itu, dan pelajaran-pelajaran yang akan diterapkan di sekolah diniyah itu termasuk ya nahwu, sharaf, termasuk kaidah, iklal, termasuk pelajaran bahasa Arab, itu juga termasuk TPK-nya juga ikut juga, itu termasuk termasuk tartilah itu. Jadi berarti pondok pesantren itu ikut andil dalam dunia mementingkan, maksudnya lebih memfokuskan lagi kepada ilmu-ilmu keagamaannya seperti tajwid dan lain-lain. Jadi ketika santri itu berada di pondok itu maksudnya ketika membaca Al-Qur'an bisa lebih baik kan? Ya, lebih baik. Mengingat ada nukil ini, Kiai. Jadi al-hadis au nukil itu, jadi ini kan Nabi Muhammad itu kan diturunkan ke dunia itu kan liutama makarimal akhlak. Jadi kan pondok pesantren juga niatannya begitu, Kiai. Jadi itu adalah salah satu pentingnya pondok pesantren agar bisa memperbaiki akhlak siswa, bukan begitu, Kiai? Iya, memang itu memang tujuan pokok dia daripada utamanya di lembaga-lembaga yang ada terutama diniyah, memang dia ada akhlakul karimahnya. Ya, sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak tadi, termasuk itu diutamakan makarimal akhlak itu memang yang diutamakan itulah yang. Jadi nanti biar ada perbedaan ketika kita, bukannya saya mendiskreditkan itu orang yang tidak mondok akhlaknya begini, enggak, maksudnya ketika di dunia pesantren itu memang kita lebih banyak ditempa akan hal tersebut kan, Kiai. Jadi apa saja kegiatan yang ada di pondok pesantren khususnya di Bustanul Ulum ini, Kiai? Ya, termasuk itu berjamaahnya,
Ya termasuk. Kalau kita runutkan dari subuh biasanya Kiai, apa rondon kegiatannya biasanya Kiai? Kalau subuh itu rutinnya ya, Nggih. termasuk ya sudah ya qiraah, kemudian termasuk jamaah. itu berjamaah, wiritan. Yang saya rutinkan ya, rutinkan memang ngaji Yasin, Waqi, Rahman itu sudah berjalan puluhan tahun itu sudah. Setelah subuh itu Kiai. Ya setelah subuh ya termasuk ajan kitab-kitab, termasuk belajar membaca hasil daripada kajian-kajian yang ada. Jadi setelah subuh itu dipraktekkan, dicoba apa bisa santri bisa membaca apa tidak, itu bisa temu di sana. Berarti kayak kitab itu ditakrirnya di setelah subuh Kiai. Berarti pagi sampai siang sudah ada di lembaga umum. Ya. Menuju sore ada di lembaga diniyah ya, Diniyah, Kiai. ya. Diniyah Kiai. Jadi diniyah itu kan ada tingkatannya Kiai. Ya. Ada tingkatannya. Jadi biasanya kalau paling rendah itu pelajarannya apa saja Kiai? Kalau apakah di sini ada kelas iqdad Kiai? Sebelum kelas Kalau iqdadnya agak ada, tapi ada di TPK-nya. TPK. Permasalahan itu, kalau masuk di TPK, sebelum masuk diniyah, dia harus bisa membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Jadi Arab maksudnya. Ya, Arab. Berarti menulisnya itu kalau kata saya dulu santri kuno itu pego nulis ya, termasuk imla itu. Jadi nyambung itu. Jadi ya. Kalau boleh tahu Kiai, kalau tajwid itu dipelajari di kelas berapa kalau di pondok Kiai? Kalau tajwid itu mulai kelas 1 memang sudah belajar tajwid. Masalahnya itu karena di TPK-nya itu sudah dipelajari sebagian tajwid, bacaan-bacaan idhar, idgham, ikhfa, iqlab itu. Termasuk itu. Tapi ya setelah di diniyahnya juga pakai nadoman itu sudah. Kalau memang di TPK-nya ya termasuk ini bacaan idhar. Ini banyak idgham, ini bacaan ikhfa itu. Tapi kalau di diniyahnya sudah lengkap dengan nadomannya sudah itu. Berarti kalau di TPK-nya berarti cuman mengenalkan berarti kalau ifa ini nih ifa itu hurufnya ada 15 umpamanya. Tapi kalau di diniyah kalau pakai kitab yang saya juga berarti pakai ini hurufnya sifdasana kamjadasa sungguh sama kayak gitu ya. Sibian itu. Berarti terus untuk bekal pembacaan kitab ini Kiai. Pondok pesantren sendiri pakai nahu apa Kiai? Untuk mengetahui itu termasuk Imriti. 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 Jadi Imriti ya. Apa Imriti itu digunakan semua kelas apa hanya kelas tertentu Kiai? Mulai kelas 3 Imritinya. Berarti kelas 3, 4, 5, 6 Imriti. Jadi itu teman-teman jadi kalau kita ada di pondok pesantren itu kita lebih mengenal bagaimana ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu kitab. Jadi karena kita itu dalam menafsirkan Al-Qur'an itu tidak segampang sekarang sebenarnya. Kan sekarang cuman lihat di Google Kiai. Tapi di Google itu kan kita tidak tahu siapa yang menafsirkan. Tapi kalau kita itu sudah bisa ilmunya, bisa dasarnya, kita itu kan bisa mempelajari Al-Qur'an itu dengan seutuhnya kan Kiai. Ya termasuk itu lembaga-lembaga yang ada diniyah sampai kegiatan-kegiatan di diniyah itu termasuk kalau ada lomba seperti di Nurul Qadim. Karena termasuk guru tugas ambil dari Nurul Qadim 1 tahun 2 kali. Itu termasuk lomba ada sekitar 29 lembaga. Termasuk di sini juga alhamdulillah tahun barusan juga termasuk pidato bahasa Arab, pidato bahasa Indonesia itu menggondol 1 dan 2. Alhamdulillah. Termasuk
hafalan Aqidul Awam juga pernah menggondol apa kedua itu. Dan juga termasuk daripada lomba-lomba yang lain, termasuk Aqidul Awam itu juga bisa menggondol juga. Alhamdulillah lembaga di sini agak sudah mengikuti kegiatan, alhamdulillah juga hasil sebagian itu. Berarti ada prospek ke depan, prospek yang baik di dalam lembaga ini, dan juga apa istilahnya, semoga lembaga mulai dari lembaga pondok pesantren dini ya sampai lembaga yang paling tinggi itu di Madrasah Alia itu, semoga kedepannya itu makin baik dan lebih baik lagi. Amin amin Allahumma amin. Terus begini Kiai, untuk jenengan selaku pengasuh pondok pesantren Bustanul Ulum ini, apa harapan pondok itu ke depannya Kiai? Harapannya jenengan itu? Dengan kerjasamanya semua lembaga, ya, dengan kerjasamanya lembaga, saya ingin mau mencetak kader-kader untuk berjuang di desa-desa masing-masing setelah pulang ke rumah masing-masing. Amin amin. Jadi harapannya pengasuh adalah sekiranya santri setelah pulang dan juga boyong, istilahnya sudah berhenti mondok, bukan berhenti nyantri Kiai, karena santri itu tidak pernah putus Kiai. Ya, tapi kalau mondok itu ada masanya, tetapi kalau santri itu tidak ada masanya. Selamanya kita itu santri, di mana kita itu menuntut ilmu. Jadi jaga baik-baik apa yang pernah kita tempati. Jadi siapa guru kita itu kita ingat. Setidaknya kita meskipun tidak begitu pintar di dalam pondok pesantren itu, tapi ketika kita itu bisa menghormati guru kita, insya Allah ada barokah di dalamnya, ada barokah di dalamnya, bukan begitu Kiai? Ya termasuk itu, alhamdulillah alumni yang keluaran dari sini itu alhamdulillah, walaupun secara kecil-kecilan banyak punya lembaganya. Termasuk Dano Berdali, Pak Haji Misnan itu juga alumni sini. Haji Misnan. Ya, Haji Misnan ya. Itu termasuk yang lain-lain juga banyak. Alhamdulillah barokah dari almarhum yang betul muntaha dan semua barokah guru-guru yang ada di sini itu. Karena barokah itu lucu teman-teman. Kadang kita tidak tahu kalau kita itu dapat barokah dari guru atau tempat kita menuntut ilmu, tetapi paling tidaknya kita kalau pengen barokah itu tidak usah kita terlalu pintar sebenarnya kalau barokah itu. Yang penting itu kita tidak pernah menyakiti hati guru kita. Yang penting kita itu sam'an wa ta'atan, apa yang memang dianjurkan sama kiai kita, guru kita, atau disuruhkan sama guru kita, selama itu masih dalam konteks yang baik maka kita lakukan apapun itu. Jadi maka kita secara tidak langsung ketika sudah kita kembali ke rumah, maka kita itu akan mendapatkan barokahnya. Alhamdulillah saya itu juga termasuk dapat barokahnya dari guru-guru saya Kiai. Jadi kalau di pondok pesantren saya tidak begitu pintar, maka di pondok pesantren saya aja yang terakhir itu Kiai, saya dikenal santri yang paling nakal itu. Tetapi alhamdulillah santri yang paling pintar aja itu mungkin sama keluarga dalam itu jarang dirawuhi, tetapi saya itu hampir 1 bulan sekali itu dirawuhi sama keluarga dalam itu. Alhamdulillah, itu namanya kan bagi saya itu sudah barokah. Barokah. Jadi bisa menyambung dengan sanad keguruan saya itu, saya alhamdulillah sudah barokah. Terus ini Kiai, masalah pondok pesantren itu sendiri Kiai, kan di pondok pesantren sini itu ada pasang surutnya Kiai. Sekarang itu kan lagi menata lagi Kiai. Itu sekarang jenengan istilahnya dulu memang merintis, tetapi kayaknya sekarang itu merintis lagi Kiai. Jadi apa suka dukanya jenengan itu merintis pondok pesantren Kiai? Ya memang termasuk ya kepasang surutan itu termasuk daripada yang lokasi-lokasi yang mundok di sini itu kadang-kadang keluarganya mendirikan lembaga, kadang-kadang gitu. Itu termasuk setelah wali santri yang itu kan saya maaf karena saya itu mendirikan sendiri di sana gitu. Tapi tetap saya menyambung ke sampean sampai
tetap walaupun anak saya gak ada di sini tetap saya sambung. Jadi alhamdulillah Pak, insya Allah ke belakang hari ini akan bertumbuh lagi. Amin, 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 amin. Ini sebelum saya tutup ini Kiai, sebelum saya tutup, jadi saya minta doa penutupnya Kiai. Jadi saya tutup dulu, baru jenengan nanti apa namanya istilahnya doa Kiai nggih. Tetapi sebelum saya tutup ada info untuk teman-teman untuk PPDB ya, PPDB dan lain sebagainya, untuk apa istilahnya pemberitahuan yang mungkin teman-teman ingin ketahui di lembaga kami itu bisa hubungi nomor di bawah ini. Untuk PPDB dan lain sebagainya itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini sudah. Pokoknya ada memang orang-orang yang berkompeten di dalamnya, mungkin bisa ditanyakan tentang lembaga ini, untuk PPDB-nya kapan, pembukaannya kapan, atau penutupannya kapan, atau murid pindahan pun bisa. Jadi teman-teman bila ada kebutuhan langsung hubungi nomor di bawah ini. Mungkin teman-teman dari awal sampai akhir ada kata-kata yang menyakiti hati, melenceng ataupun tidak kena pada materinya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa badanan sahihan wa waladan salihan wa du'aan mustajaban qalban wa nawaran wa siratan mustaqima. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamidana wa talidatana min ahli wa tuqa wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Innaka Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dawil quqi alaina wa li jami'il والمسلمات والمؤمنين والأحياء. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل من الشفاعة الرحمن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Oke, kesan ya.